Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 30 Juni 2022, Pekan Biasa ke-13. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Amos bab 7 ayat 10 sampai dengan 17. Mazmur bab 19 ayat 8 sampai dengan 11. Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena Ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengampuni adalah kunci kebahagiaan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini memberitakan bahwa Yesus kembali ke kotanya Kapernaum. Orang banyak datang menemui Yesus, dan dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat iman mereka, Ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Pendapat umum pada waktu itu, orang yang cacat fisik atau lumpuh merupakan hukuman dari Allah karena dosa-dosa mereka. Para ahli kitab mengajarkan bahwa orang seperti itu adalah najis dan tidak suci. Karena itu, ia tidak boleh berada dekat dengan Allah. Dengan alasan ini, orang sakit yang kerasukan setan, kusta, lumpuh, miskin, merasa ditolak oleh Allah. Tetapi Yesus tidak berpikir demikian. Iman yang sedemikian besar
yang dimiliki oleh orang lumpuh itu menjadi bukti bahwa ia diterima oleh Allah. Karena alasan ini, Yesus mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Dengan penegasan ini, Yesus menolak bahwa kelumpuhan merupakan sebuah hukuman yang disebabkan karena dosa. Dengan tindakannya itu, Yesus dituduh menghina Allah oleh mereka yang memiliki kuasa. Menurut mereka, hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa, dan hanya imam yang dapat menyatakan bahwa seseorang itu diampuni dan disucikan. Bagaimana hal itu dapat dilaksanakan oleh Yesus, padahal ia tidak sekolah, seorang awam, anak tukang kayu? Juga ada alasan lain mengapa mereka mengkritik Yesus. Mereka berpikir, jika benar apa yang dikatakan Yesus, kita akan kehilangan pengaruh dan kekuasaan. Kita akan kehilangan sumber penghasilan. Dengan menyembuhkan, Yesus menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Ketika dikritik oleh penguasa agama, ia berkata, "Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Pasti lebih mudah mengatakan, "Dosamu telah diampuni," karena tidak seorang pun dapat memeriksa dan menguji kebenaran bahwa dosa itu telah diampuni atau tidak. Tetapi Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Yesus menyembuhkan orang itu. Dengan demikian, ia mengajarkan bahwa orang lumpuh itu bukanlah karena hukuman dari Allah. Iman orang lumpuh itu telah membuktikan bahwa Tuhan menerima dia dalam kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang lumpuh itu bangun. Ia mengambil tempat tidurnya dan mulai berjalan. Semua orang berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Mujizat ini menampilkan 3 hal penting. Pertama, orang yang sakit kusta, lumpuh, miskin, bukanlah hukuman karena dosa-dosa. Kedua, Yesus membuka sebuah jalan baru untuk sampai kepada Allah. Mereka yang disebut najis tidak lagi menjadi halangan untuk berada dekat dengan Allah. Ketiga, wajah Allah yang diungkapkan lewat sikap Yesus berbeda dengan wajah Allah yang diungkapkan oleh para ahli kitab. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita seringkali mengalami kelumpuhan jiwa karena kita kurang atau tidak mau mengampuni.
kita lebih suka menahan amarah, benci, dan dendam terhadap orang lain. Kita juga lebih suka memendam luka batin, rasa kecewa terhadap diri sendiri, putus asa karena kelemahan fisik kita. Kita merasa tidak cantik, kita merasa tidak gemuk, atau juga kita merasa terlalu pendek. Dengan semua itu, kita tidak akan pernah bahagia. Maka kata kuncinya adalah menerima apa adanya, mengampuni diri sendiri maupun orang lain. Kita akan bahagia. Saudara, berdiam diri sejenak dalam doa. Renungkan teguran Yesus padamu. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Serahkanlah kelumpuhanmu kepada Yesus dan mohonlah rahmat belas kasihan-Nya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sinarilah aku dengan kuasa Roh-Mu, agar aku senantiasa disembuhkan dari sakit dan penyakit. Semoga aku setia menerima sakramen tobat sebagai sarana keselamatan yang memulihkan jiwa dan ragaku dari dosa dan kesalahan-kesalahanku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis, pekan biasa ke-13. Salam sehat selalu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.